Halo, shalom anak-anakku, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Hari ini kita masih dalam suasana PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Tema pembelajaran kita hari ini untuk kelas 5 adalah terlibat dalam pelestarian lingkungan. Nah, anak-anakku, sebelum mengawali pembelajaran kita, saya ingatkan kita untuk selalu menjaga kesehatan kita, istirahat yang cukup, ya, patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa yang belum menekan tombol subscribe dulu ya, supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Nah, kita akan mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Kita akan ambil sikap baik untuk berdoa. Kita hening sejenak, kita ambil sikap yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk belajar bersama. Kami ingin belajar bagaimana melestarikan lingkungan sebagai perwujudan dari buah-buah roh yang kami alami. Untuk itu kami mohon terang Roh Kudus-Mu akan membimbing kami sehingga kami dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anakku, kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Nah, anak-anakku, sebetulnya kalau saya bertanya, lingkungan hidup manusia itu apa saja sih? Tahu? Ada yang tahu? Iya. Ya, yang pertama sendiri adalah air. Nah, ini adalah lingkungan hidup kita yang sangat berguna bagi kita. Tanpa air tentu manusia tidak akan hidup ya. Bagaimana akan minum, kemudian membersihkan diri ya. Akan banyak sekali aktivitas kita yang sangat membutuhkan air. Kemudian yang berikutnya adalah udara. Nah, udara ini tentu ya, kalau udaranya segar, terus kemudian bersih, maka sangat memudahkan kita ya untuk bernafas, kemudian untuk sirkulasi udara kita. Maka dua ini adalah lingkungan hidup kita yang sangat berguna sekali. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Iya, tanah. Jadi tanah itu ya tempat kita berpijak, tempat tumbuh-tumbuhan tumbuh ya. Kemudian tanah juga menjadi sumber unsur hara bagi makhluk-makhluk hidup. Maka ketiga, lingkungan hidup manusia ini ya harus kita jaga, kita lestarikan. Memang ya akhir-akhir ini karena memang ulah manusia sendiri, kesalahan manusia sendiri, air yang tadinya bersih menjadi kotor ya, sumber air dicemari oleh pembuangan sampah sembarangan, mungkin juga limbah-limbah industri yang dibuang sembarangan. Sehingga sumber air yang bersih itu menjadi kotor, tidak baik lagi atau tidak sehat lagi untuk manusia, atau terjadi pendangkalan sehingga sumber air menjadi kering. Dan lihat ya, udara yang kita hirup setiap hari ya tercemar oleh polusi dari industri ya, pembuangan gas dari kendaraan ya. Sekarang banyak sekali kendaraan-kendaraan yang memang memiliki gas buang yang berbahaya bagi kesehatan kita. Udara menjadi tidak sehat lagi bagi kita dan nanti bisa menimbulkan banyak penyakit ya, karena udara-udara sudah tercemari unsur-unsur ya yang tidak sehat tentunya. Dan juga tanah ya, tanah yang dulunya subur ya, ketika ditanami menghasilkan hasil yang luar biasa, tetapi sekarang ya unsur haranya sudah habis sehingga panennya menjadi kecil-kecil ya, tumbuhannya tidak subur. Ini kenapa? Karena ulah manusia tidak memelihara tanah, tidak memupuk dengan pupuk kompos atau dengan bahan-bahan alami, tetapi menggunakan bahan-bahan kimia sehingga tanah menjadi rusak. Nah, anak-anakku, dan yang namanya lingkungan hidup manusia ini memang harus kita pelihara, kita jaga sehingga jangan sampai terjadi seperti gambar ini ya, tercemar oleh sampah, kemudian polusi udara karena gas buang industri maupun kendaraan, dan pengolahan tanah yang agak kurang cermat. Maka teman-teman, anak-anakku, kalau saya bertanya, kenapa kerusakan lingkungan alam ini bisa terjadi? Tentu ya, kita bisa melihat karena ini sikap manusia terhadap lingkungan yang hanya melihat sebagai objek pemenuhan kebutuhan
Jadi manusia tidak melihat alam sebagai bagian dari hidupnya, maka digunakan dengan seenaknya. Jadi karena memang merasa bahwa sumber air itu tidak berguna, maka dia kotorilah itu dengan membuang sampah di sungai, dengan membuang sampah di mana, di misalkan di selokan ya, sehingga sehingga nanti bermuara ke laut atau bermuara ke danau atau bermuara ke ke tempat-tempat yang dijadikan penampungan air di waduk, sehingga sehingga semuanya menjadi kotor dan tercemar, sehingga rusak. Kemudian kita tidak bisa mengkonsumsi. Apabila kita mengkonsumsi juga akan merugikan diri kita. Karena karena sudah tercemar, termasuk udara, ya, tanah dan sebagainya. Maka ini karena keegoisan manusia ya. Jadi kalau petani ya misalkan banyak menggunakan pupuk kimia, memang pupuk kimia itu sangat instan sekali, tapi kalau digunakan tanpa menggunakan pupuk kompos, itu tanah menjadi rusak itu ya. Dan anak-anakku, demikianlah lingkungan hidup kita yang ada di sekitar kita yang sangat kita butuhkan. Kita bisa melihat anak-anak, jadi apa sih fungsi alam itu bagi manusia sesungguhnya. Jadi bahwa tubuh manusia itu dibangun oleh sistem dalam tubuh dan dari makanan yang dikonsumsi kita. Nah, makanan yang dikonsumsi itu berasal dari alam, ya, diproduksi oleh alam, oleh tumbuhan yang juga menggunakan yang namanya tanah, udara dan air. Oleh karena itu, jika alam tidak berkualitas, ya, tanah tidak subur, kemudian akan berakibat pada kualitas tubuh manusia juga. Karena karena tanaman menjadi tidak sehat. Tanaman menyerap unsur-unsur kimia atau polusi udara, maka otomatis akan juga berdampak pada diri kita. Nah, anak-anakku, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita juga bisa belajar dari Santo Fransiskus yang menganggap atau yang mengajak kita diharapkan untuk memperlakukan alam sebagai saudara kita. Sehingga Sehingga kita tidak akan semena-mena bertindak atas alam. Sebagaimana dikemukakan dalam kitab Kejadian bab 1 bahwa memang alam diciptakan demi manusia, namun Tuhan memandang semuanya itu baik. Oleh karena itu manusia harus mempertahankan alam agar tetap baik sebagaimana Allah menghendakinya. Kita perlu membiasakan diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat melestarikan lingkungan, ya, seperti mengelola sampah, membuang sampah pada tempatnya, mengelola air, ya, kemudian dengan juga menjaga kebersihan di lingkungan kita, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak membuang-buang air, ya. Kalau ada selesai memakai air maka keran dimatikan. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita memelihara sumber daya alam itu. Nah, anak-anakku, kita akan juga belajar dari kitab suci. Nah, kita akan belajar dari kitab Mazmur bab 100 ayat 10 sampai 18 dan ayat 20. Kita akan baca, ya. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul di antara daun-dedaunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari bawah pekerjaan. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon, dan ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung-burung rang-rang yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi peladuk. Betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan bijaksana, dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Nah, anak-anakku, luar biasa
bacaan yang kita dengarkan tadi, bahwa sesuatu atau Allah menciptakan ya pepohonan, kemudian hewan-hewan, kemudian gunung-gunung, semua diciptakan untuk kebahagiaan kita. Jadi Tuhan menciptakan itu semua untuk kita pelihara, sehingga nampaklah kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, anak-anakku, kita ya bisa mengambil kesimpulan atau rangkuman dari pembelajaran kita bahwa Tuhan menciptakan bumi dengan segala isinya, gunung, lembah, dialiri mata air. Mata air disebut memberi minum segala makhluk, burung, hewan, manusia. Semua itu diciptakan Tuhan dengan penuh kebijaksanaan. Kemuliaan Tuhan menaungi segala ciptaan dan Tuhan bersukacita atas seluruh ciptaannya. Dan anak-anakku, segala ciptaan Tuhan memang diperuntukkan bagi kehidupan manusia. Namun manusia tidak boleh lupa bahwa ciptaan Tuhan tidak hanya untuk manusia sekarang, melainkan juga untuk manusia yang akan datang. Maka bumi ini harus sampai pada anak cucu dan dalam keadaan baik tentunya, sehingga semua manusia sampai akhir zaman tetap dapat menikmati dan hidup dari bumi, tidak menjadi binasa karena bumi sudah rusak ya oleh manusia pada zaman ini. Maka itu menjadi tugas kita ya untuk memelihara bumi ini ya, air, kemudian udara dan tanah. Dan anakku, ya sesuai pesan kitab Mazmur bahwa lingkungan yang rusak ini harus diperbaiki mulai dari sekarang. Ya, dimulai dari lingkungan masing-masing ya, dengan menanam pohon untuk menambah udara bersih, kemudian mengolah sampah agar tanah dan air tidak tercemar, serta kita dapat mengolah limbah, kemudian mengolah air supaya supaya udara bersih, tanah menjadi juga tidak tercemar. Nah, anak-anakku, kita juga dapat melihat bahwa memang dari situ kita menemukan bahwa Allah menciptakan itu semua demi kemuliaan Tuhan. Bahwa Allah akan bersukacita karena ciptaannya tetap kita jaga, kita tetap pelihara dengan baik. Oke anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita ikut dalam memelihara alam lingkungan hidup kita. Demi siapa? Demi kita dan generasi penerus kita. Oke, bisa ya? Bisa dong. Nah anak-anakku, kita akan mengakhiri ya pertemuan kita dengan berdoa ya. Kita sudah ada di ujung pembelajaran kita. Kita siapkan hati, kita hendak berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pembelajaran kami hari ini. Mampukan kami untuk ikut melestarikan lingkungan sebagai perwujudan dari buah-buah roh yang kami alami. Untuk itu kami mohon terang Roh Kudus-Mu akan membimbing kami sehingga kami dapat melestarikan alam kami dengan baik untuk masa depan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, luar biasa. Kalian sudah mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Nah, untuk sebagai penilaian kita, ada yang harus kalian kerjakan ya. Nggak banyak kok, cuma 2 ya. Yang pertama, apa yang menyebabkan lingkungan hidup manusia menjadi rusak? Ya, tadi sudah saya sebutkan ya, bagaimana air itu bisa menjadi rusak, bagaimana udara itu bisa tercemar, atau tanah itu bisa menjadi rusak juga. Nah, kemudian yang kedua, apa yang harus saya lakukan untuk merawat lingkungan hidup? Ya, jadi sudah dijelaskan ya, misalkan dengan menanam pohon yang membuang sampah tidak sembarangan, ya, membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Oke, anak-anakku, bisa ya dikerjakan ya. Oke ya, nanti kalau sudah selesai silahkan kirimkan ke Bapak Ibu Guru. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai akhir ya. Sampai ketemu di video pembelajaran kita berikutnya. Bye-bye. Oh ya, jangan lupa yang belum menekan tombol subscribe, tekan dulu ya tombol subscribe-nya supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran berikutnya. Oke, bye-bye. God bless you. Tuhan memberkati.